علم القلوب وعلم التزكية علم عظيم جدا، بل الإمام الغزالي يقول أنه هو العلم المقصود. العلم كل علم، يقول الإمام الغزالي في مقدمته في ربع العلم كتاب العلم، كل العلوم وسيلة، حتى علم الفقه وسيلة، والمقصود هو علم التزكية وعلم القلوب، سواء كان المهلكات أو المنجيات. المهلكات وهي أمراض القلوب. الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، وهو من أكبر كتب التصوف، تكلم على هذه المسائل. كل مرض وله داء، يعني كل داء من هذه الأمراض ولها علاج خاص بها. الحسد له مرض له علاج، الكبر له علاج، سوء الظن له علاج، حب الدنيا له علاج، فلكل مرض علاج. فكل إنسان يجب أن يقرأ في هذه الكتب ويعرف. طبعا العلاج دائما ما ينقسم إلى قسمين: علاج بمعرفة الأحاديث عن رسول الله وآيات عن رسول الله، والعلاج الثاني يكون بالمنطق والعقل في علاج أمراض القلوب. يعني الحسد، هناك آيات أحاديث وآيات تنهى عن الحسد أو التعوذ من الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد. والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى في كثير من الأحاديث عن الحسد. هذا من حيث الدليل الذي يصفي قلبك عن الحسد. كذلك بالعقل والمنطق، لماذا تحسد الناس؟ ماذا ستستفيد من حسد الناس؟ هل تعترض على قدر الله؟ سؤال بالمنطق. هل ستستفيد إذا تضرر الشخص الآخر؟ ماذا ستستفيد أنت؟ أسئلة توضع لك حتى تعالج هذا المرض. لهذا يقول: إذا رأيت طفل ورأيته ما شاء الله وفرحت به أهده. إذا رأيت شخصا تحسده أهده هدية حتى يزول ما في قلبك من حسد. فلكل مرض علاج، كل مرض. هذا في الطب الجسدي وفي الطب القلبي، كل مرض وله علاج. Jadi pertanyaan daripada bagaimana kita membersihkan hati, kata beliau, permasalahan tentang kebersihan hati, membersihkan hati adalah permasalahan yang sangat besar, yang sangat penting bagi semua santri untuk mengetahuinya. Semua manusia harus mengetahuinya. Bahwasanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwasanya semua ilmu itu hanya jembatan, itu hanya wasilah. Bahkan ilmu fikih, ilmu nahwu, semua yang kita pelajari ilmu-ilmu itu hanyalah jembatan saja. Tetapi ujung daripada puncaknya, tujuan daripada ilmu itu adalah ilmu hati. Itu adalah ilmu membersihkan hati. Bagaimana manusia memiliki hati yang bersih. Maka ilmu dalam membersihkan hati, juga dalam menyelamatkan hati, mengetahui penyakit-penyakit hati, itu adalah ilmu yang sangat penting. Kata beliau, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Baik itu penyakit luar, yang zahir, yang badan, atau penyakit yang dalam, penyakit hati, pasti ada obatnya. Obat itu dalam ilmu penyakit hati ada dua. Ada dengan cara kita hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah cara kita dengan akal. Kita akan ngobrol dengan diri kita sendiri, mengepaskan apakah yang saya lakukan, yang Anda lakukan itu pas dengan hatinya. Yang pertama dengan hadis. Contohnya, bagaimana kita mengatasi rasa hasad atau dengki, iri hati. Kalau kita punya perasaan iri hati dengan teman-temannya, dengan orang lain, bagaimana caranya? Yang pertama kita baca hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Bahwasanya ada ayat-ayat yang menjauhkan kita dari iri dengki. Kita baca ayat-ayat itu. Lalu Rasulullah SAW juga melarang kita untuk berdengki hati atau beriri hati. Kita jauhi rasa. Itu obat yang pertama. Kita baca ayat-ayatnya, ayat-ayat dalam Al-Quran, dan juga kita baca hadis-hadis tentang larangan dengki. Yang kedua adalah dengan akal, dengan cara berpikir.
kita berbicara dengan diri kita sendiri. Contohnya dalam hal dengki. Ketika kalian iri dengki dengan orang lain, katakan, apakah saya mendapatkan manfaat dari iri dengki saya? Ketika saya iri dengan orang lain, temannya dapat kenikmatan. Kalau terus kita merasa iri dengki, terus katakan dalam hati, apakah saya mendapatkan manfaat? Apakah saya dapatkan sesuatu dengan iri saya? Apakah saya itu tidak percaya dengan takdir Allah? Allah mentakdirkan teman saya dapat rezeki seperti ini, saya tidak dapat. Berarti apakah saya itu ragu dengan takdir Allah? Berarti saya meragukan kekuasaan Allah. Lalu apakah saya dapat manfaat daripada dengki ini? Saya mendapat, kalau kita iri dengki, apakah kita dapat uang? Apa kita dapat kebahagiaan? Tidak. Dengan iri dengki kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka dengan dua hal ini kita akan mendapatkan kebersihan hati dengan cara setiap penyakit hati seperti penyakit sombong, penyakit iri dengki, penyakit yang lain-lainnya kita cari. Yang pertama ayat-ayat Al-Qur'annya, hadis-hadisnya tentang larangan tentang penyakit hati ini. Yang kedua kita bicarakan dengan diri sendiri, apakah ada manfaat daripada penyakit-penyakit hati ini.